Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Indonesia masih terus bersedih teman-teman karena sampai hari ini aksi demonstrasi tidak hanya terpusat di ibu kota Jakarta, tapi sejumlah kota-kota besar pun juga terjadi banyak aksi demonstrasi yang berujung dengan anarkis. Gedung-gedung dibakar, fasilitas umum rusak, bahkan korban jiwa bukan cuma hanya dari warga sipil, tetapi juga ada dari pihak aparat. Kita turut berduka cita untuk semua itu. Salah satu sosok yang menjadi kontroversi terkait dengan adanya aksi demonstrasi ini, banyak masyarakat yang menilai adalah karena ucapan-ucapan dari anggota pejabat DPR yang kurang begitu menjaga perasaan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mantan wakil ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni yang sekarang sudah dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI, tidak dicopot. Memberikan statement-statement beberapa kali yang kesannya ini kayak menganggap remeh masyarakat kecil dengan kata-kata yang mau membubarkan DPR itu adalah TOLOL. Oke, terlepas pro dan kontra terkait dengan hal tersebut, aku rasa nggak wajar ya seorang pejabat negara tapi menyampaikan hal sedemikian rupa. Ada salah satu liputan dari media di Indonesia yang mengabarkan ada rumahnya Syahroni yang tempat tinggalnya ini kan di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, digeruduk massa pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 sekitar jam 3 sore. Aku lihat di sini banyak masyarakat itu heboh sekali, ramai dan mengatakan buka-buka, minta kata-kata kasar juga muncul. Bahkan ada salah satu dari orang-orang yang datang karena rumahnya di perkampungan, tetapi walaupun di perkampungan rumahnya mewah teman-teman, itu naik ke atas dan melempari kaca rumahnya Syahroni. Salah satu hal yang disampaikan, ini dia, teriakan-teriakan dari warga yang ada di sekitar rumahnya Syahroni. Ya, buka pintunya sekarang juga. Terus dilempari bagian jendelanya, tetapi karena ini di perkampungan, banyak masyarakat juga yang mempertahankan diri. Aku juga tidak setuju kalau harus dilakukan kayak perusakan atau bahkan sampai pembakaran, karena efeknya bakal terkena dengan rumah-rumah warga lain yang tidak bersalah sama sekali terkait dengan peristiwa ini. Jadi aku lihat di sini cuman dirusak bagian atasnya, jendelanya, ada orang yang naik tapi kemudian nggak lama dari itu turun. Tapi mereka sepertinya langsung membubarkan diri lagi. Sebelumnya itu juga muncul ya di sosial media narasi yang beredar terkait dengan adanya kebakaran sebuah rumah di Bandung. Narasinya itu mengatakan bahwa rumah Syahroni di Bandung itu dibakar massa. Banyak orang yang seneng banget. Tetapi ternyata pas aku cek di sumber-sumber berita, ternyata itu bukan rumahnya Syahroni teman-teman yang di Bandung itu. Itu adalah salah satu rumah yang merupakan aset resmi dari MPR RI, letaknya berada di persimpangan Jalan Diponegoro dan Jalan Cilamaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi itu bukan rumahnya Ahmad Syaroni. Nah, kemudian terkait dengan isu ini pun teman-teman, salah satu sosok yang menjadi perhatian masyarakat adalah salah satu diaspora kita ya, Salsa Erwina yang dengan lantang dan juga ya sangat berkelas menurut aku melontarkan kritikan-kritikan untuk Ahmad Syaroni yang ditantang untuk berdebat. Tetapi bukan tentang itu yang kita bahas ya, tapi ada beberapa hal yang menurut aku juga masyarakat yang ikut demonstrasi itu adalah hak kita semua. Kita boleh menyuarakan karena kita adalah negara demokrasi. Tetapi aku pun tidak setuju kalau ada pengerusakan-pengerusakan atau bahkan sampai ada ke unsur pidana. Karena hati-hati, Kapolri itu baru aja ketemu dengan Jenderal Listio Sigit, Kapolri, baru aja bertemu dengan Presiden Prabowo beserta juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang mengatakan bahwa Presiden perintahkan untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku pidana pada saat mereka melakukan aksi demonstrasinya. Nanti kita bahas apa saja poin-poin yang dilakukan dalam pertemuan tersebut yang baru saja dirilis teman-teman. Nah, kembali terkait dengan sosok Salsa Erwina, poin-poin yang disampaikan di sini menurut aku sangat bagus ya. Ini agar bisa menjadi guidance bagi masyarakat Indonesia yang ada di berbagai kota apa yang sedang disuarakan. Jadi kita paham, kayaknya sekarang tuh yang menyuarakan tuh banyak banget gitu loh. Ada yang mau A, B, C, dan D.
boleh-boleh aja, tapi kita harus fokus pada satu poinnya yang menurut aku ada salah satu poin disampaikan di sini adalah tuntutan dalam 7 hari ke depan. Yang pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Aku masih ingat banget mantan Menko Polhukam kita, Mahfud MD, mengatakan berkali-kali bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah selesai dirancang waktu zamannya Pak Jokowi ya, itu di tahun berapa ya, 2008 kalau nggak salah, tapi katanya DPR-nya aja yang tidak mau mengesahkan. Menurut aku ini yang harus dikawal, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Walaupun di sisi negatifnya nih, takutnya nih ya Pak Mahfud MD juga pernah bilang, di Indonesia tuh nanti gampang banget mengkriminalisasi orang, dibuat dia korupsi, itu salah satu efeknya nanti satu keluarga semuanya bakal dimiskinkan. Tetapi menurut aku dengan tingkat korupsi Indonesia yang begitu masifnya, aku rasa juga harus diperlukan ini adalah bagian yang urgent. Karena undang-undang yang dirilis atau disahkan oleh DPR kita kayaknya nggak produktif dan juga tidak cenderungnya untuk masyarakat banyak ya, tapi cenderungnya adalah untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang kedua adalah pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. Apakah ini bisa? Bisa, karena ada bagian yang sifatnya adalah ini kan mereka kayak kedaulatan rakyat. Kalau dulu sejarah kita bisa menilai ya bahwa bahkan DPR pun pernah dibubarkan sebenarnya. Cuman ini membutuhkan harga yang terlalu mahal menurut aku. Ya, I don't know nih, untuk pecat anggota DPR ini apakah bisa atau enggak? Ya bisa, cuma butuh harga yang sangat mahal lah. Kalian paham maksudnya harga itu apa? Karena bisa mengorbankan masyarakat sipil juga. Yang ketiga adalah bebaskan pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat dimulai dari tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Yang keempat, audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai 10 triliun per tahun. Rampingkan anggaran, potong semua yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat. Nah, menurut aku ini sangat penting ini audit ini. Karena kalau kalian tahu gaji-gaji dari para anggota DPR itu kan yang katanya kalau kita udah lihat ya statement disampaikan dari Krisdayanti yang juga mantan anggota DPR, dia cerita di salah satu podcast berapa sih penghasilan dalam sebulan gitu. Kan KD pernah bilang tiap tanggal 5 itu mendapatkan dana berapa yang gaji pokok 16 juta. Kemudian tanggal berapa lagi mendapatkan tunjangan-tunjangan semuanya sekitar 59 juta. Kemudian mendapatkan kayak dana aspirasi yang 140 atau 50 juta yang keluar katanya 8 kali dalam setahun. Ditambah lagi dana reses, berapa itu? 400 juta yang dikeluarkan dalam waktu 5 tahun. Aku hitung-hitung, total dalam setahun itu bisa sekitar 4 sampai 5 miliar. Tetapi adalah rincian dari dana-dana reses, aspirasi, dan sebagainya, itu nggak jelas laporan pertanggungjawabannya itu buat apa. Jadi itu yang menurut aku harus diaudit ya. Yang kelima adalah turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas maksimal 9 kali upah minimum regional UMR, disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji. Nah, untuk isu ini aku tadi mendengar dari Puan Maharani ya, yang waktu aku lihat wawancara di media, dia bilang bahwa terkait tunjangan 50 juta rupiah tersebut untuk anggota DPR, tunjangan rumah, itu katanya cuma sampai bulan Oktober atau sampai September doang. Tapi dikatakan juga nanti kita akan lebih detailkan. Jadi ini sudah mulai ada titik terangnya, tetapi aku rasa yang dilakukan dari pemerintah ini belum cukup karena terbukti sampai sekarang masyarakat masih terus marah bahkan menyebar ke berbagai daerah yang ada di kota-kota besar Indonesia. Yang keenam adalah tetapkan KPI-nya, Key Performance Indicators, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Susah sih, maksudku ini ya sama kayak di perusahaan, memang bagus, cuman ini terlalu banyak hal-hal yang ngawang-ngawang kalau poin 6 ini. Sulit untuk dilihat dari masyarakat. Yang ketujuh adalah audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas dan membuka peluang initial public offering atau IPO atau pengelolaan swasta. Kalau IPO itu kan dia akan masuk ke bursa saham ya. Menurut aku juga bursa saham di Indonesia itu banyak yang bodong ya. Sebenarnya laporan keuangan yang nggak bagus tapi dipoles akhirnya bisa masuk ke bursa saham. Ya, menurut aku ini masih belum urgent lah. Maksudnya urgent tapi agak sulit buat dilihat untuk sekarang ini karena butuh proses yang sangat panjang.
tuntutan dalam 7 hari ke depan ini juga batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat. Menurut aku salah satu adalah PBB ya, karena pajak bumi bangunan itu nggak relevan karena mereka juga membuat kayak NJOP, nilai objek pajak tersebut, itu kan mereka nilai lagi harganya dinaikkan, yang misalnya tanah harga 100 juta, tapi di mata pajak itu nggak 100 juta, tapi sudah 500 juta. Ya udah dijual aja kalau gitu, laku nggak 500 juta. Itu menurut aku sih yang sekarang agak menyebalkan bagi masyarakat karena nilai kenaikan pajak PBB itu nggak cuma 10%, 20%, tapi ratusan persen nilainya. Dan Adili yang menghabisi Alfan seberat-beratnya, dan itu juga sudah dilakukan sekarang. Dan ada lagi lah persyaratan-persyaratan kayak menjadi anggota DPR, harus minimum pendidikan S2, ada TOEFL 500, ini kayak mau ngambil S3. Kalau buat aku sih kayaknya aku nggak setuju ya buat DPR tuh harus S2, karena apa? Karena ini tidak mewakili, belum tentu kok. Lihat aja sekarang kayak Ahmad Syahroni ini ya. Ahmad Syahroni aja jabatannya kalau kalau nggak salah dia pendidikannya S2 kan ya, dan dia lagi ngambil doktor atau doktornya karena honoris causa, I don't know, tapi minimal dia S2. Banyak kok di anggota DPR tuh juga lulusan S2, tapi juga tidak menjamin. Menurut aku, pendidikan tuh bukanlah faktor utama, tetapi lebih ke masalah hati. Kalau memang dia beneran berjuang buat rakyat, aku rasa sih ya akan baik-baik semuanya. Oke, itu adalah poin yang menjadi salah satu ide dari Salsa Erwina, dan ada yang aku setujui dan ada juga yang aku setujui, tetapi mungkin tidak untuk sekarang karena butuh proses yang cukup panjang. Nah, terkait dengan statement dari Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang baru saja dipanggil oleh Presiden Prabowo, poin yang disampaikan pertama adalah begini, terkait 7 BRIMOB, anggota BRIMOB yang melindas Arfan, ini sudah langsung dilakukan patsus ya. Jadi itu adalah penempatan khusus yang dilakukan kepada anggota-anggota yang dinilai melanggar kode etik. Tapi bukan cuma kode etik aja katanya. Kalau memang nanti ditemukan unsur pidana, akan mengarah ke pidana juga. Menurut aku sih sudah jelas ya Pak ya, dengan adanya video yang beredar, jelas banget itu mobil ngebutnya sebegitu dahsyatnya, bahkan sudah tahu ada orang, masih tetap aja dilindas. Tapi kan alibi dari para pelakunya bilang katanya mereka melakukan itu karena untuk melindungi diri sendiri. Bagi aku konyol ya. Mobil yang beratnya 11 ton sampai 14 ton, berlapis baja, bisa tidak anti peluru dan juga sebagainya. Tapi kalau menghadapi manusia, orang yang tidak bawa senjata kok ketakutan tuh konyol banget sih. Jadi ini kesannya mengada-ada menurut aku. Kemungkinan besar karena mereka kecapean sudah seharian, ada emosional, masih muda, jadi terpancing emosinya juga di situ. Nah, kemudian dikatakan aksi unjuk rasa ini cenderung tidak sesuai aturan. Saya ingatkan harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak melanggar hukum. Jadi Presiden perintahkan untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pidana yang melakukan perusakan atau hal-hal lain yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasinya. Itu pun diaminkan oleh Panglima TNI yang mengatakan juga bahwa jangan mudah terprovokasi karena akan merugikan kita sendiri. Selesaikan secara musyawarah dan dengan hukum yang berlaku. Ya menurut aku sih dengan adanya statement ini tidak akan membuat masyarakat itu damai atau lebih cooling down. Enggak, menurut aku yang bisa ngebuat masyarakat cooling down sekarang ini adalah langsung Presiden itu membuat action. Actionnya adalah ya dengan misalnya memotong anggaran untuk DPR. Gajinya langsung diturunkan misalnya. Potongan untuk tunjangan-tunjangan itu dipangkas, jebret. Menurut aku itu bakal bener-bener membuat masyarakat Indonesia bakal lebih cooling down. Ada yang banyak yang bilang, anjas Presiden itu nggak tahu apa-apa loh, dia cuman menerima laporan dan sebagainya. Enggak lah, kalian lihat aja yang menandatangani untuk kenaikan gaji atau tunjangan, itu kan dari Presiden sendiri. Bahkan kan Presiden juga sempat mengatakan, katanya kasihan tuh ada menteri yang belum dapat rumah dinas dan sebagainya. Ya elah Pak, menteri-menteri ataupun juga pejabat DPR, mereka mah sudah kaya raya, penghasilannya sudah fantastis gitu dibandingkan sama rakyat Indonesia yang mayoritas pendapatannya itu nggak lebih dari paling di bawah 3 juta rata-rata orang Indonesia.
karena Indonesia bukan cuma di Jakarta, dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu yang bisa aku update mengenai dari demonstrasi ini, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang berjuang di Indonesia menyampaikan aspirasinya, diberikan keselamatan, dan aku setuju, tolong ada kritisi yang harus aku sampaikan, jangan lakukan penjarahan, jangan merusak fasilitas umum, apalagi sampai membakar gedung-gedung pemerintahan, karena bagaimanapun juga itu semua dibangun dengan uang rakyat yang merupakan dikumpulkan dari pajak. Cuman sekali lagi nyawa yang jauh lebih penting dibandingkan dari sekedar hal tersebut. Karena sekarang yang korbannya bukan cuma dari pihak sipil aja, dari pihak aparat pun juga sudah mulai bermunculan korban, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.